Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, ada 12 golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap hari. Sebagaimana kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya suci dan termasuk menyucikan, sehingga setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat pastinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, termasuk 12 golongan ini. Lalu seperti apakah karakter 12 golongan ini? Apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah akan kita bahas pada episode video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga sahabat beriman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya, serta diberkahi setiap umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat, tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Yang selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan di waktu sekolah. Misalnya adalah tugas malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail sebagai pemberi rizki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan seterusnya. Daripada itu ternyata ada tugas lain yang tentunya kita tak sadari, adalah juga mendoakan manusia yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku, semuanya doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika didoakan oleh malaikat. Karena kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 12 golongan ini akan didoakan oleh para malaikat setiap hari. Yang pertama adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat setiap hari, yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum ia tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit jika tidak dibiasakan. Maka bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka saudaraku, sempatkanlah apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Insya Allah kita akan mendapatkan doa daripada malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian saudaraku, yang keempat yakni orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah.
Orang-orang yang tidak membiarkan barisan shaf salatnya kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, saudaraku, adalah mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang karena orang yang selesai sholat, mungkin yang sering kita lupakan, saat selesai sholat orang langsung berpindah tempat untuk bersandar dan sekedar mencari tempat yang lebih nyaman. Padahal jika kita mengetahui tetap bahwa ketika orang berada di dalam shafnya kemudian ia berdoa, maka malaikat akan mendoakannya. Kemudian saudaraku, kemudian yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni banyak orang berpindah tempat untuk bersandar atau mencari tempat yang lebih nyaman. Padahal jika kita mengetahui ketika seseorang tetap berada di posisinya setelah selesai mengerjakan sholat, maka malaikat akan mendoakannya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan 12 golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap harinya. Setelah kita melewati ketujuh golongan, kita beranjak ke 8 golongan. Harapan saya tetap mendoakan bagi sahabat beriman sekalian agar selalu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, berikan kelapangan rezeki, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala permudah dan perkuat setiap urusan yang kita hadapi, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di setiap umur sahabat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan part kedua berkaitan dengan 12 golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap hari. Yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata amin
dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah, yang mungkin sedang diterpa oleh berbagai masalah, atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan lebih dan berkali lipat, yang itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lalu yang kesembilan adalah orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka berinfak ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim, karena di dalam berbagai ayat juga disebutkan, dan infakkanlah sebagian hartamu, wa anfiqu mimma razaqnakum, bahwa infakkanlah setiap apa yang diberikan oleh Allah, rizki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa berinfak kepada lembaga amal yang kita percaya, yang dengannya bisa membuahkan kebaikan demi kebaikan. Dan insya Allah harta kita penuh dengan keberkahan. Lalu yang ke-10, sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah, 12 golongan yang selalu didoakan oleh setiap malaikat adalah orang yang menjenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Inilah keutamaan luar biasa daripada menjenguk orang sakit. Bukan hanya keutamaan di langit, melainkan juga keutamaan di bumi kita akan mendapatkan, daripada membuat dan semangati orang-orang yang sakit. Dengan kunjungan kita, insya Allah orang yang sakit akan merasa lebih baik, orang yang sakit akan merasa lebih lega, karena banyak orang yang peduli. Karena di saat sakitlah bukan hanya jasadnya, melainkan juga ada jiwanya, yang terkadang ada orang-orang yang sakit, kemudian ia menjadi tidak semangat, kemudian ia menjadi pesimis, bahkan ia sudah menyerah dalam hidupnya. Maka tugas seorang muslim ketika datang menjenguk harus ada tausiahnya, harus ada saling menasihati, saling menyemangati untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyembuh utama. Kemudian sahabat beriman yang dirahmati Allah adalah yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang, bahkan ikan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka luar biasa para guru ngaji yang mungkin hari ini mengajarkan huruf hijaiyah, jangan pernah disepelekan, karena ia termasuk daripada 12 golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat. Dan bagi sahabat beriman yang mungkin berprofesi sebagai guru dan senantiasa mengajarkan kebaikan, entah itu mata pelajaran agama ataupun mata pelajaran umum lainnya,
sepanjang di dalamnya ada kebaikan untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka jangan pesimis dengan hal-hal yang kita dapatkan di dunia, walaupun yang kita dapatkan masih dirasa sedikit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita ajarkan. Masya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka tentunya harus kita usahakan untuk menjadi ke-12 golongan ini yang penuh keikhlasan, yang penuh dengan keimanan, yang dengannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan daripada doa-doa malaikat berkenaan dengan amalan yang kita lakukan. Demikian dari video yang bisa saya bagikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.